Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya tidak di sini, shootingannya di sana. Hadirin rahimakumullah, temanya adalah masuk surga bersama keluarga. Mudah-mudahan bukan sekedar tema, ini menjadi sebuah kenyataan untuk kita semua. Karena kalau panjenengan bersama surga bersama keluarga, berarti suaminya tidak akan kemana. Halo? Tapi kalau ternyata hanya suaminya yang masuk surga atau malah panjenengannya yang masuk surga, berarti harus berpisah dengan suami. Begitu? Hadirin rahimakumullah. Surat Ar-Ra'd 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang salih. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang soleh nanti akan dimasukkan ke dalam Jannatul Adn? Bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya. Sedangkan malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi para malaikat itu mau masuk surga sesuka mereka. Mau dari arah pintu manapun bisa. Kita punya satu pintu yang sudah Allah janjikan jika kita puasanya diterima oleh Allah, yaitu apa? Babur Ro'yan. Itu pintu Babur Ro'yan, pintu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan saum, melaksanakan puasa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memberikan peluang kepada hambanya untuk masuk ke dalam Jannatul Adn, seluruh anggota keluarganya, asal di dunia bisa menjadikan diri keluarga menjadi orang-orang yang salih. Pertanyaannya pun saleh apa dereng? Halo? Pertanyaannya begitu, karena lawannya soleh itu ya toleh. Lawannya soleh adalah toleh. Ya, apa sih ciri-ciri orang yang soleh? Minimal yang pertama istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Ciri kedua rajin ngaji. Kalau orang rajin ngaji paling tidak dia sudah punya ilmu. Yang ketiga pasti ada upaya untuk mencegah hal-hal yang batil. Pasti ada upaya untuk mencegah hal-hal yang haram. Tapi kan tetap punya dosa karena kita manusia. Sudah barang tentu memiliki dosa. Kalau toh di antara kita punya dosa, mudah-mudahan bukan dosa besar. Mudah-mudahan bukan dosa besar. Karena itu sudah ciri orang-orang yang salih. Karena itu insya Allah kita layak besok bersama-sama masuk ke dalam Jannatul Adn. Pertanyaannya, suami Nerika ngaji orang? Kan itu pertanyaannya. Yang suaminya ngaji, istrinya ngaji betul. Kan begitu pertanyaannya. Lalu suami istri ngaji, putra putrinya ngaos betul. Nah itu masalahnya itu loh. Jadi ciri orang soleh itu adalah hadir di majelis-majelis ilmi, karena ini adalah majelis bagaikan taman-taman surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dengan pasanganmu dalam keadaan dibahagiakan.
ayat ini menguatkan kepada kita bahwasanya ada besok suami istri masuk ke dalam surga dan di sana dibahagiakan. Jadi oleh karena itu rasa kecil ngati besok jadi para lelaki-lelaki suami-suami itu istrinya 40 kan gitu ya. Lah mudah-mudahan 40 itu tetap yang paling utama adalah istri yang waktu ada di alam begitu. Nah, tapi kan saya cemburu, tidak bisa. Di alam akhirat besok tidak ada orang cemburu. Kenapa? Karena sudah beda alam. Kalau di alam akhirat kan orang cemburu. Lalu ngapa nikmatnya surga kalau begitu ya? Nah, jadi sudah beda alam, tidak usah dibayangkan. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dan Jumlatul Tafsir min Fathil Qadir, di sana jelaskan di antara kesempurnaan nikmat yang penduduk dapatkan adalah masuknya bapak-bapak, masuknya ibu-ibu, masuknya istri-istri, masuknya anak-anak mereka yang sholih bersama mereka. Hal ini menambahkan ketenangan mereka karena bisa berkumpul dengan orang-orang tersebut. Dan para malaikat mendatangi mereka untuk menyampaikan salam sejahtera untukmu wahai para ahli surga. Salam qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Diperuntukkan bagi para ahli surga. Allah menyebutkan kata sholih dalam ayat ini sebagai satu dalil bahwa kerabat mereka yang tidak termasuk orang yang tidak dapat masuk surga. Jadi syarat utamanya adalah sholih. Standarnya soleh tadi 1, 5 waktu dikerjakan. 2, tidak melakukan perbuatan dosa besar. Ia hadir senantiasa berada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Itu ciri daripada orang-orang yang saleh. Tidak hanya dengan menjadi ibu bapak pasangan atau keturunannya saja, tanpa menjadi orang yang saleh ya tidak mungkin. Maka mari berupaya menjadikan diri suami, istri, anak-anak, cucu menjadi orang-orang yang saleh. Masuk surga bersama anak cucu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Di dunianya telah berbuat apa, di dunianya telah bekerja seperti apa, di dunianya telah beramal apa. Semua itu akan didapati dengan apa yang telah dikerjakan besok di akhirat, dengan cara Allah menyempurnakan dan melipat gandakan kebaikan tersebut. Jadi upayanya jangan sampai bapak dan ibu ini berpisah karena ketidaksalehan sehingga tidak bisa masuk surga. Maka Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hadirin, Imam Al-Qurtubi yang hidup sekitar tahun 671 Hijriah yang menukil sebuah perkataan dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan, yadkhulur rajulu al-jannata fayaqul ya Rabbi aina abi wa jadi wa ummi wa aina waladi wa waladu waladi wa aina zauzati fayuqalu innahu lam ya'madu ka'amalika fayaqulu ya Rabbi kuntu a'madu li walahum fayuqalu adkhiluhumul jannah. Seorang laki-laki masuk surga,
Dia berkata, wahai Tuhan, mana ayahku, mana kakekku, mana ibuku, dan mana anakku, mana pula istri-istriku. Lalu dikatakan kepadanya, mereka tidak beramal seperti amalmu. Maka si lelaki itu mengatakan, wahai Tuhan, aku beramal untukmu dan untuk mereka. Maka dikatakan, masuklah mereka semua ke dalam surga. Ini diterangkan dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran juz 15 halaman 296. Apa maksud daripada cerita ini? Ungkapan daripada Sa'id bin Jubair. Hadirin, kalau ada zuriyat, ini kan lagi ramai zuriyat. Zuriyat itu keturunan. Kalau ada di antara panjenengan punya salah satu zuriat yang salih, yang kesolehannya itu bisa mendatangkan banyak amal, maka si anak yang soleh tadi, ia masuk surga. Lalu dia mencari-cari, mana kakek saya, mana nenek saya, mana bapak saya, mana ibu saya, dan mana anak saya, bahkan mana istri-istri saya. Allah menjawab, bapakmu, nenekmu, kakekmu, istrimu, anak-anakmu tidak beramal seperti amalmu. Lalu si anak yang soleh berkata, ya Rob, dulu aku melakukan amal itu semua bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka semua. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu masukkanlah mereka ke dalam surga bersama. Ini kalau panjenengan memiliki salah satu zuriat. Nah, pertanyaannya, wis duwe putra atau cucu yang jadi ustaz ya? Nah, aneh. Jadi hadirin, contoh yang digambarkan, jika ada seorang ulama pagi ngisi di mana, seterusnya ngisi di mana, semua kebaikan yang ia kerjakan akan menjadikan kebaikan pula untuk kedua orang tuanya yang pasti. Lalu kakeknya, neneknya yang berikan support, dukungan, itu ya, dukungan moral, dukungan doa waktu dia masih hidup. Dia akan kecepretan, itulah yang namanya syafa'ah. Dulu pernah kami sampaikan, yasfa'u yaumal qiyamah salah satu anbiya summal ulama summa syuhada. Orang yang akan berikan syafaat yang pertama para nabi, para rasul. Untuk siapa? Untuk umatnya yang betul-betul mencintainya dan menghidupkan warisan-warisannya. Dan Nabi tidak wariskan dirham, tidak wariskan emas, yang Nabi wariskan Quran dan hadis. Maka Nabi akan berikannya syafaat. Yang kedua, al-ulama. Untuk siapa? Untuk santri-santrinya, muta'alim-muta'alimnya, untuk para murid-muridnya yang rajin ngaji. Maka ulama-ulama tersebut besok akan mampu memberinya syafaat kepada para santrinya. Jadi oleh karenanya tidak usah khawatir. Yang penting panjenengan rajin ngaji. Siapa ustadznya, siapa kiainya, siapa ulamanya. Bisa jadi di antara para ulama yang panjenengan menjadi santri dan muridnya itu, besok ulama itu dapat memberinya syafaat atau pertolongan. Lalu yang ketiga, asyahid, anak yang mati syahid. Maka bukan hanya dia mengantarkan dirinya ke dalam surga, ia bisa memasukkan seluruh anggota keluarganya, bahkan 70 orang sahabat-sahabat. Ini jika anaknya meninggal dalam keadaan syahid. Syahid itu kan macam, bukan makna syahid itu adalah mati di medan tempur, karena Rasulullah pernah mengatakan, siapakah orang yang mati syahid itu? Sahabat menjawab, mereka yang mati di medan perang. Rasul menjawab, loh kalau begitu yang mati syahid nanti sedikit dong. Loh gimana lagi ya Rasulullah? Lalu menjabarkanlah Rasulullah orang-orang yang mati syahid. Itu pernah kami sampaikan ada 7 di antaranya kan. Mati karena tenggelam, mati karena terbakar, mati karena kejatuhan reruntuhan, mati karena melahirkan, kan gitu. Itu tuh pernah kami sampaikan. Jadi hadirin, mari berupaya. Kalau toh tidak anak langsung, cucunya ya berdoa. Lalu kalau cucunya berangkat ke pondok pesantren biar jadi ulama, jadi ustadz, minimal doa.
syukur derek nyangoni, gitu loh. Syukur memberi sangu. Ajamu komentar santri-santri gudik. Wis ndongakna ora, nyangoni ora, malah ngeceni. Ngomeni. Lah nanti jenengan enggak dapat apa-apanya. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ma'ahu fi darajatihi fil jannati wa in kana lam yablugha bi'amalihi litaqarrabihi ainuhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla betul-betul akan mengangkat zuriat keturunan seorang mukmin sesuai dengan derajatnya di surga, walaupun zuriat tadi tidak beramal seperti amalnya dalam rangka menyenangkan orang mukmin tersebut. Ini meneguhkan hadis ini. Kalau tadi kan ungkapan dari Sa'id bin Jubair yang menafsiri ayat di atas. Lah sekarang Rasulullah justru yang bersabda, satu zuriat keturunan yang salih ini bisa mengangkat seluruh derajat anggota keluarganya. Itu semua kata Rasul untuk menyenangkan orang-orang mukmin. Zuriat ini kan nasab ya. Jadi contohnya satu di antara cucu, karena tidak ketemu di anak, satu di antara ada cucunya yang ternyata menjadi seorang alim. Maka seluruh zuriatnya, keturunan-keturunannya lainnya itu pun asal mereka mukmin. Artinya itu, asal mereka mukmin dan tidak menyekutukan Allah, ada jaminan bersama-sama diangkatnya derajat besok di dalam surga. Banyak kan Pak, Ibu. Jadi kalau ada di antara panjenengan salah satu keturunan itu ada yang jadi ustadz, jadi murabi, jadi ulama, jadi tokoh masyarakat yang bisa mengamalkan ilmunya Allah, mendakwahkan ilmunya Allah. Ini satu zuriat saja bisa mengangkat seluruh anggota keluarga keturunannya, nasabnya kok. Zuriat itu nasab. Gitu. Ini hadisnya Ibnu Abbas yang mengatakan. Jadi karena itu tinggal ada upaya. Syukur banyak di antara zuriat dan panjenengan yang dititipkan putra-putrinya di pondok-pondok pesantren biar dididik menjadi ulama. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan khawatir kalau panjenengan menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren lalu orang yang murid mendunia. Nanti kalau di pondok pesantren orang bakal jadi PNS gitu. Apa sekarang jadi PNS menjadi kebanggaan sih? Malah sekarang dengan adanya pengurangan anggaran, si cabut-cabut saja masih sudah diangkat gitu. Mau gitu? Yang P3 saja, P3 itu digaji apa orang ngerti itu. Malah menurut saya sampaikan Bapak Ibu, kalau jenengan ingin punya zuriat ahliya, didik dan tanamkan cucu putra putri panjenengan menjadi saudagar, menjadi pengusaha, menjadi pedagang. Karena Rasul menjanjikan 99% rezeki ada pada perniagaan. Rasul menjanjikan 99% rezeki itu ada pada perniagaan, ada pada dunia bisnis, ada pada perdagangan. Lah kita ini gara-gara dijajah 350 tahun, kok modelnya itu suka menjadi kelompok-kelompok feudalisme. Tampilannya mentereng kayak Ustaz Tani, pakainya jas, ini kantongnya kempes. Nah Ustaz kok begitu tidak jadi saudagar? Dulu waktu saya kuliah saya sambil bisnis, saya sambil berniaga, saya sambil berdagang, sehingga kuliah saya tanggung sendiri. Tapi saya orang kampung Pak. Jadi kalau ada sarjana, dan saya pencetak sarjana pertama di kampung halaman saya. Jadi kalau kemudian saya tidak jadi model kayak gini, nah, kalau rasa sarjana-sarjanaan sih kayak gini, ya gitu tuh masalahnya komentar masyarakat. Dulu saya senang berdagang gitu. Tapi ya itulah, saya mencoba bagaimana
tampil di hadapan masyarakat selalu rapi, bersih, meskipun kantongnya kering, kempes. Jadi aslinya kalau mau jadi orang kaya itu jadilah saudagar, jadi pedagang. Saya menyampaikan Bapak Ibu, di Kecamatan Bumiayu, Muhammadiyah itu maju. Kenapa? Karena warganya hampir semuanya saudagar, hampir semuanya pedagang. Dijaluki donatur ya enteng. Nah sekarang PNS kejaluki donatur berminggu ya bangkrut. Gitu kan? Kalau pedagang kan dapat duit setiap hari Pak. Itu Kecamatan Sampang itu mayoritas yang jadi saudagar warga Muhammadiyah. Jadi untuk kegiatan apapun kapanpun iso jalan. Wong kita itu kegiatan tuh butuh yang namanya nyanyian ya dana mau duit. Kegiatan itu kan butuh dana. Nah itu jadi makanya apa? Jadilah saudagar. Aji Bara Muhammadiyahnya maju. Kenapa? Karena warganya hampir mayoritas saudagar. Tapi Muhammadiyah di kota di Purwokerto ngel untuk maju. Kenapa? Mayoritas akal gitu. Jaluki duit yang semampunya ya. Jaluki duit apa semampunya kan bisa 1.000, bisa 50.000. Dan anggaran 10 juta kok duit selain tekan ini. Ini hadirin. Jadi mau tanamkan. Mohon maaf Kanjeng Nabi saudagar, istrinya Khadijah saudagar kaya, bahkan ulama tokoh pendiri Muhammadiyah juga saudagar kaya, saudagar pedagang. Jadi makanya kita ini kok kenapa meninggalkan sunnah Rasulnya? Kan di zaman Nabi orang perintah menjadi PNS. Kalau mau iktibar Rasul betul nih. Kalau begitu saya hijrah ya tentu saya tidak merintahkan. Yang sudah jalan, siapkan anak cucu. Maksud saya begitu. Bagaimana agar menjadikan anak dan keluarga salih dan salihah? Yang pertama, seorang ayah, seorang bapak, seorang suami harus menjadi imam dan guru bagi keluarganya. Jadi suami, ayah, bapak harus menjadi murabbi, menjadi guru, menjadi tempat bertanya bagi istri anak-anaknya. Kira-kira jenengan sampun napa kene? Halo, ajarkan orang dulu kita. Begitu. Kenapa? Mohon maaf. Karena ternyata seorang ayah itu betul-betul menjadi figur dalam keluarga. Ini enggak sekedar saya matur Pak. Saya itu kalau di rumah, kalau istri bilang kepada anak saya, Mas ke masjid, anak saya jawab, Bapak ke masjid enggak? Pertanyaannya masih padahal sudah sarjana Pak. Coba, bapaknya ke masjid enggak? Ke masjid. Kalau bapaknya ke masjid, dia ke masjid Pak. Jadi betapa contoh di keluarga figur itu adalah bapak. Makanya seorang bayi ketika pertama kali menyebut nama ayah, nama bapak, apa nama ibu? Bapak. Nah, percaya mesti papa. Ibunya kok. Orang sama protes kalau pertama kali dipanggil adalah papa. Padahal ibu ada dalam pelukan si anak itu kan. Tapi kenapa bapak yang pertama dipanggil? Satu, jenengan bisa mencari di YouTube. Ketika cucu mau main ke tempat eyangnya, eyang utinya menyapa, eyang kakungnya menyapa, kira-kira si cucu larinya ke eyang uti apa memeluknya ke eyang kakung? Kakung. Saya menyaksikan di YouTube, kok bisa nih ya? Padahal eyang utinya sudah nyapa begini, kakungnya masih di belakang. Si putu itu malah lekos meninggalkan eyang utinya lari mengejar eyang kakungnya. Padahal eyang kakung rata-rata pelit. Tapi nggak tahu itu perasaan apa gitu ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan gitu ya. Eyang itu sudah barang pasti sayang, tapi entah mengapa kalau kangen-kangenan pertama, kok bukan eyang uti yang pertama dikejar, mesti eyang kakung. Nggak tahu ya. Itu panjenengan rapor saya buka banyak di YouTube. Saya berkali-kali apa ya penyebabnya ya?
Bukankah seorang ibu lebih dekat dengan anaknya? Ya. Tapi kok kenapa figurnya tetap seorang ayah? Maka tadi sekali lagi, ayo kita jadikan diri sebagai seorang suami yang bisa menjadi imam. Paling tidak di luar bulan Ramadan, jenengan kan bisa menjadi imam qiyamul lail. Lah kalau jenengan bisa menjadi imam dalam qiyamul lail, berarti paling boten jenengan kudu hafal 11 suratan, Mbok. Gitu ta? Kalau 11 suratan itu kok kecil, hanya dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Paling itu. Nah sekarang aslinya begini loh Pak, aslinya sebaik-baik sholat sunnah adalah dikerjakan di rumah. Hadisnya sahih. Wong Kanjeng Nabi sholat tarawih masjid ping 3 kok. Lah kenapa kon Banjarnegara sholat tarawih di masjid? Karena suami-suaminya orang duwe hafalan suratan. Iya betul Pak? Mosok ayat kul huwa diwaca ping 3. Maka istri dan anaknya protes, orang surat dia sih Pak. Bisik. Malaikat raqib pun jenengan durung takbir, rakaat berikutnya wis ditulisnya mesti kudu. Jadi aslinya, mohon maaf Pak, saya itu di tengah-tengah bulan Ramadan seperti ini, saya tetap menyisihkan waktu tarawih untuk tidak di masjid Pak. Saya menyisihkan untuk tidak ada jadwal saya keluar. Kenapa? Karena saya harus melatih anak saya untuk jadi imam. Saya jadi makmumnya Pak. Loh kenapa Pak? Kalau kayak nggak kayak gini, kapan anak saya berlatih? Kapan anak saya berlatih? Toh sholat sunnah aslinya baiknya abdulnya di rumah, gitu ya. Ini barang sekali 2 kali loh Pak, supaya ada kesempatan. Sebab ketika anak saya bermasyarakat belum tentu diberi kesempatan untuk ngimami. Apalagi kalau uripen kampung dan desa, sing jenenge imam ya kudu kaki, jenggote wis putih, mak jalan wis tonggo. Aneh. Dan biasanya pada berengkuno, anggere di imam diganti kesu. Nggih mboten? Cok, ya ada orang tua orang imami gitu tuh. Ya, maka saya terus terang setiap bulan Ramadan momentum itu saya jadikan untuk melatih anak saya. Saya jadi makmumnya, anak saya jadi imam. Begitu. Jadi mbaknya, kakaknya, adiknya, istri ada jadi makmum. Itu barang sekali 2 kali harus ada Pak, supaya kita menyiapkan generasi betul. Apalagi pada saat corona, ya sudah. Apa yang imami sholat isya, sunnahnya kalian itu bergantian. Jadi saya selalu di bulan Ramadan mengosongkan barang beberapa malam sekali lagi untuk melatih anak-anak saya sendiri. Monggo itu bisa dicontoh, karena kalau tidak ada kesempatan berlatih, karena bagusnya imam itu kan juga sangat berpengaruh banyaknya jam terbang. Kalau jam terbangnya tinggi, ya maka ngimamnya semakin bagus. Ya, dan ini dicontohkan, diabadikan dalam kisahnya Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, hikmah itu di sini bukan maknanya bijaksana, tapi hikmah makna dalam ayat di sini orang yang tahu sesuatu yang belum terjadi, itu namanya hikmah. Ya, jadi bukan makna hikmah di sini bijaksana. Hikmah di sini adalah orang yang tahu keadaan dan kondisi yang akan terjadi kemudian. Maka Luqman mengajarkan pada anak-anaknya untuk pandai bersyukur, bersyukur kepada Allah, gitu ya. Karena barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ini dalam melatih mental, melatih akhlak, melatih adab. Maka Luqman mengajarkan pada anaknya agar menjadi anak-anak yang pandai bersyukur.
Nah, mohon maaf Pak, saya kalau kemana-mana kebetulan yang menjadi driver itu anak saya sendiri. Itu sepanjang jalan biar saya juga sambil mendidik Pak. Kalau dia bercerita tentang orang lain, nah kamu bersyukur kan, kamu lebih daripada mereka. Itu melatih. Sekarang ini kan bapak ibu terkadang dengan anak ini kan jauh ya. Walaupun satu rumah kok kayak mau padu, karena nyekel HP masing-masing main. Padahal makan satu meja. Ibu di ruang tengah, putranya di ruang tamu, malah WA-an, SMS-an, WA. Ibu sudah dahar, sampun, malah WA-an. Ini hilangnya komunikasi itu membahayakan atau menjadikan jauh. Itu. Saya sampai sekarang ketika menengok anak di pondok, meskipun anak saya sudah SMA, saya peluk itu loh, supaya apa? Dekat dengan saya, dekat dengan hati. Nah, kira-kira jenengan kalian putra putri kados niku mboten? Nah, nggih, jawabannya mesti ciloro tok kayak sana saya kendel. Iya jenengan. Ini dalam rangka membangun keluarga. Supaya apa? Di samping upaya sakinah mawaddah warahmahnya tercapai. Karena sakinah kuwi anggere tercukupi seluruh kebutuhannya, ya sakinah wis tenang, apa-apa wis ana itu tercapai. Sakinah, mawaddah itu ketika ada binaan kasih sayang itu akan dimunculkan. Kalau ada pembinaan bersama-sama, ngaji bareng, sholat berjamaah akan muncul. Tapi kalau sudah jadi ini kaki-kaki yang munculkan warahmah. Kenapa? Karena kalau sudah kaki-kaki ini mesti akan muncul penyakit 5B. Siji B, loro, bluren itu mripate leren ya, leren. Telu bu, dikasih ngomong loh. Itu penyakitnya. Yang keempat, kalau tidak heran kepala ngaji malah nggak nanti sendera. Penyakit yang keempat, penyakit yang kelima B-nya apa? Bengang-bengong. Apa B yang kelima? Besar sudah. Batuk. Bingung. Itu linglung. Ini mohon maaf ya Pak ya. Pokoknya suka atau tidak kalau sudah sepuh yang mesti menderita penyakit 5B gitu. Kondisi Pak, deser. Anu bapaknya sudah apa? Bapaknya sampun dahar apa? Itu penyakit manusia. Nah makanya apa? Kalau orang ngaji Bapak Ibu punya ilmu, saya yakin sampai kaki nenek mesti akan dipraktekkan. Kenapa? Karena memahami. Oh iya, ini saatnya warahmah dimunculkan dalam keluarga. Itu kalau punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, makin tua makin akeh padune. Kakek kaki-kaki ngajake perang bae karo bojone sing kepriwe. Itu gara-gara tidak punya ilmu. Makanya apa? Warahmah itu sesuatu yang harus dipraktekkan tapi harus punya ilmu. Kalau rajin ngaji, insya Allah akan saling memahami, mengerti. Oke, ini bicara dalam keluarga. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ini Luqman, keluarga Luqman. Ketika dia berikan pelajaran, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Pelajaran yang paling utama dan pertama dari seorang ayah kepada anaknya adalah akidah, pelajaran tauhid. Itu loh. Jadi ibu pun ikut andil mensupport pendidikan pada anaknya. Jangan anak kok malah dididik dengan nyanyian Nina bebe. Nah, jadi apa gedene gitu. Jadi kalau dikenalkan tentang Allah, itu loh Asmaul Husna. Kalau mau dinyanyikan nyanyian Asmaul Husna.
Jadi anak sudah dikenalkan dengan nama-nama Allah yang bagus, berarti ajaran tauhid begitu. Jadi penting nih, karena ini ajaran dari Luqman itu begitu. Dari Allah mengajarkan melalui satu keluarga namanya keluarga Luqman. Yang kedua, mengajari anak-anak sholat. Hadirin, ketika kita harus mendidik anak-anak untuk berlatih sholat, kita juga jangan asal mengajak anak ke masjid. Hadisnya itu mengatakan anggeres 7 tahun silakan diajak ke masjid. Kenapa? Karena kalau sudah 7 tahun anak bisa diajak kompromi. Tapi bocah 3 tahun ke 4 tahun gawang masjid ya pelayon. Saya itu beberapa hari yang lalu ngimami traweh. Ada seorang bapak bawa anak di bawah usia mungkin di bawah 5 tahun. Bal-balan Pak di masjid itu. Saya lagi ngimami lagi. Jadi bukan anaknya yang salah, orang tuanya sih orang ngerti. Mari kita nanti jelaskan, bukan saya asal jeplak. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah. Ini perintah bersabar pula dalam mengajarkan tentang sholat. Jangankan mengajarkan sholat kepada anak, mengajarkan sholat kepada ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang taman kawak-kawak baik itu sabar. Mbok semalam ketika tarawih suratannya jadi dawa-dawa ya imam. Berarti ngajarkan sholat saja kok yang tua-tua saja harus dengan sabar. Mengerjakan sholat saja yang sepuh sabar, apalagi kepada anak-anak. Nah, kapan? Usia 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'i. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat saat usia mereka 7 tahun ke masjid. Sebelum usia 7 tahun silahkan ibunya menjadi imam dalam sholat di rumahnya masing-masing. Itu loh Bu. Jadi makanya hadis yang mengatakan sebaik-baik wanita sholat di rumah itu bukan maknanya jenengan seluruhnya perintahnya sholat di rumah terus, tidak. Ketika panjenengan masih mempunyai anak kecil, di mana putra putri panjenengan membutuhkan didikan bimbingan secara terus menerus, maka yang baik panjenengan sholatnya di rumah sambil mendidik anaknya. Bahkan ketika saling mendidik anak, suratan bacaan sholat yang mestinya sir pun demi untuk mendidik anak boleh dijaharkan. Itu loh. Lah siki karepe sholat nang omah, anake ya ora dididik, ora ada apa-apa di keluarga itu. Saya sampaikan. Saya kadang-kala juga bingung, ini jamaah warga kebanyakan ini zikir wiridnya sudah sesuai nabi apa belum? Sudah benar apa belum? Jangan-jangan komat kami terbohong. Itu yang saya takutkan. Makanya apa? Dahulu ketika proses penyebaran Islam awal belajar tari, ya, karena saya guru tari, maka caranya dengan cara imam itu pun sambil mendidik jamaahnya sehingga zikir wiridnya pun jahar. Lah siki orang pernah zikir zahir dan makmume orang ngerti apa. Oleh karenanya bar sholat langsung salam prek. Pergi semua lah, apa sih? Ada zikirnya. Coba panjenengan dengarkan. Ini cara zikir yang Rasulullah contohkan. Istighfar 3 kali. Istighfarnya hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdah
la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah, subhanallah. Mun kados niku derek. Oh, ibu-ibu tak percaya rajin ngaji. Nek bapak-bapak tanya ora percaya. Jadi itulah yang Rasul ajarkan. Makanya apa? Sewaktu-waktu kalau ternyata jamaah ora gelem ngaji, ia dibimbing bicara setelah sholat. Sewaktu-waktu boleh, Pak, tidak masalah dalam rangka mendidik gitu. Karena dikhawatirkan orang ngerti cara zikir ternyata meneng kabeh, jebule meneng orang anak papane mengapa gitu. Itu yang saya khawatirkan. Itu sewaktu-waktu ya boleh imamnya memberikan pembelajaran. Bapak Ibu jamaah mohon dimaaf dan menikah sikire kalau jahir kek mawon untuk mereview, mengingatkan, melatih apakah zikir kita sampun sesuai dengan Nabi napa dereng. Enggak apa-apa karena dalam proses mendidik, mengajarkan. Begitu nggih. Jadi kepada anak-anak juga begitu. Saya kemarin melihat YouTube ada anak bayi, ya mungkin belum 1 tahun ya. Ibunya sholat di sebelahnya. Ternyata si anak ini tertawa, cekikikan sendirian. Nah, karena apa? Melihat ibunya lagi sholat. Kan komunikasi sebenarnya dia. Coba kalau sholatnya sebelahnya, ya suaranya dikeraskan, maka anak itu menghafal dari bacaan si ibunya. Itu proses pendidikan. Karena dikatakan al-madrasatul ula sekolahan pertama adalah ibu. Coba kalau setiap rumah ibunya mendidik putra putrinya kayak gitu, saya yakin keluar dari rumah nanti anak sudah hafal doa sholat. Saya itu guru Bapak Ibu. Ketika mengajari coba doa sholat, anu kula sing biasanya kabiro, silakan kabiro nyung ya tayang, ngono blek. Anu mboten tayang ugi. Lah SMA kok doa sholat ben ora tayang itu kepripun. Ini Pak. Jadi mun sewu Bapak Ibu jenengan nate ngecek mboten bacaan sholat kelarene. Mboten. Sepiye tanggung jawab orang kecuali jenengan sudah menitipkan putra putri nang pondok lah, jenengan percayakan titipaken nang pondok ora pernah ngecek bacaan doa salate dan jenengan ora wani ngecek gara-gara jenengan dewek khawatir ora hafal. Halo. Kalau saya diskusi dengan anak jadi tentang bagaimana zikir, sholat jenazah termasuk di dalamnya. Kalau Bapak sih seperti apa cara sholat jenazah? Itu sudah diskusi Pak. Jadi ini tanggung jawab, jadi jangan dikira tanggung jawab orang tua kepada anak hanya sekedar mempani, mencukupi kebutuhannya, nafkahi, bukan hanya itu. Nanti kita sampai kepada tema yang lebih lanjut di sini nanti. Perintahkan anak-anak kalian melakukan salat saat usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi kalau 7 tahun nggak ada perintah untuk nabok. Kalau sudah 10 tahun diperintahkan engkau boleh memukul. Kata memukul pun jangan dipahami secara tekstual. Karena memukul itu maknanya sangat luas. Contohnya memberikan ancaman intimidasi. Ra gelem salat mboten tak paringi sangu nganggo sekolah. Itu kan penting. Anak-anak mboten kersa salat, mboten paringi maem, itu kan takut. Jadi jangan makna memukul itu harus dipukul. Itu ya. Engko grewis angel dirayu apa-apa ora gelem baru. Ki apa ki? Nah, tapi dipukul silakan bagian tubuh yang tidak membahayakan fisik. Itu loh.
Contohnya di bokong. Ucap salat wang boleh. Ngere bapak kira gelem salat asahaken bendo. Nggih Pak. Lah ya kira 10 tahun digebuk. Lah bapak kan wis 40 tahun. Aman 50 tahun. Babat bae karo begitu. Lah dulu kan Nabi sampaikan, ora gelem salat ning masjid Masjid Bakar. Wah begitu di materi Bardain ya. Nah iyalah sekarang orang gelem sholat malah ya asahaken bae bendo. Cara mendidik. Hadis pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana halal walidun waladahu abdullah min adabin hasanin." Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian waris dari seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik atau adab. Tidak ada warisan yang terbaik yang diberikan orang tua kepada anaknya kecuali memberikan pendidikan adab. Nih. Ibu bapak penjenengan mirsani yang namanya si Ara, anak 5 tahun yang kalau dipuji Masya Allah tabarakallah wa ta'ala, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Itu anak 5 tahun. Dia tampil di mana-mana di TV pun dia berani. Dengan artis yang usianya jauh. Tebaknya muslim kok nggak jilbaban, kritik udah sekali gitu. Banyak itu. Itu anak 5 tahun, dia ngerti tentang inflasi, ngerti tentang perekonomian. Kalau ditanya arah, kamu cita-citanya ingin jadi apa? Ingin jadi penghuni surga. Saya 5 tahun. Gitu. Lalu profesi saya nanti menjadi dokter kulit. Lalu saya juga bercita-cita jadi pengusaha karena harus mendirikan masjid. Bocah 5 tahun, pikiran tekan anak. Lawa kadang buru-buru tekan anak, tekan nenek terbenora kayak gitu. Kaitannya mendidik ada. Mohon maaf, saya sering-sering mengingatkan, didikan nenek moyang kita dulu lebih bagus dibanding dengan pendidikan kita sekarang ini. Dulu kalau bapak sudah relingkan mata saja, anak sedoyo kendo. Itu langsung kendo. Siki kira bapak kementerian apa bapak mencicil? Nggih betul. Rumiyin kalau bapak is mendelik, nggak ada anak yang berani macam. Saya kiko bapak kementerian, ngapa sih kok bapak mencicil? Nggak ada adab begitu. Karena adab itu lebih utama daripada ilmu bapak ibu. Ya. Dulu nenek moyang kita mengajarkan pada kita unggah ungguh, anggah ungguh. Kenapa Bu? Jadi kalau ada, ya diajarkan. Kalau ada orang kamu lewat, bilang nun sewu, ngapunten, kan begitu ya? Dididik. Masuk ke rumah orang tidak dengan salam karena agama Islam belum berkembang. Tok, kula nuwun. Oh begitu. Adab itu ada. Bahkan dulu adabnya melekat nek jam maghrib waya sendekala melarang seluruh anak-anaknya keluar rumah. Apa mani nek bocah wedok. Sawedon ora patut wek sendekala lunga-lunga. Pengen digawa kelong apa? Begitu, Mbak. Itu dulu berkembang. Gak ada anak-anak macem-macem menjelang waktu sholat maghrib. Lah saiki jangankan sholat maghrib jam 2 bengi sing dalan. Bener-bener gawa kelong tenan. Lah sakadang gimana ya dulu nenek moyang kita makan sarjana. Mbak buru-buru sarjana SMA benar sekolah pengajian yang tidak selalu kados niki, Mbok. Kenapa dulu pendidikannya sampai kepada anak? Nah, ini PR kita berat. Malah kalau matur Bapak Ibu, dimulai lagi lah sekarang mendidik putra putri dengan bahasa kromo. Kembalikan asal semula.
Karena kalau kita tidak ada upaya, sungguh anak kita ini pinter, tapi ada orang duwe, ada nggak punya. Bapak wis makan, bapak wis makan. Bapak wis mangan wedhus lah mangan. Sedih banget kayak gitu. Jadi dulu kan pakai bahasa kromo. Maka jika istri caranya yang mohon maaf mesti tetap dari orang tua. Istri bahasa kromo kali suami tetap bahasa kromo kali istri. Bapak dan ibu memuliakan anak-anaknya juga dengan bahasa kromo. Itu indah sekali. Coba dengan praktekkan. Dari pangkat sekolah gina, inggih ibu. Maka ketika ngucap inggih, mesti kepalanya merunduk. Mau berangkat nak, melek maka takon. Sulit sekali. Tapi kalau bahasa kromo, masya Allah, entah apa itu ya. Saya dari dulu itu, ini kok bahasa kita ini kok sudah indah sekali, membentuk adab betul. Tapi kok kenapa kok dihilangkan ya? Nah, ini coba monggo lah diterapkan. Karena di ini hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalamu li ayyu'addiba rajulu waladuhu khairul lahu min ayasaddaqa bisa'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada mensodakohkan setiap harinya satu sok. Satu sok itu sama dengan 6,5 liter. Berarti sekitar setengah kilo lebih. Satu sok itu sama dengan setengah kilo lebih. Satu apa ya? 6 on setengah. Jadi kalau jenengan setiap hari mendidik anaknya, ke podowe jenengan sodako setiap hari 6 on setengah. Itu lebih utama ternyata. Ini yang terkadang dilupakan. Dan perintah tadi memuliakan anak ini Bu. Wa qala alaihi salatu wassalamu akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian, ajarilah mereka tata krama atau adab. Ibnu Majah. Jadi anak itu lahir untuk dimuliakan, diberi nama yang bagus itu juga dalam rangka biar anak ini juga perilaku akhlaknya juga bagus. Karena anak nama itu bagian daripada doa dan pengharapan. Dulu tidak mengenal istilah ilmu yang dimuluk-muluk, tapi orang tua kita dulu oleh manggil larene kan sabagus, maka terus niku sabagus itu. Lah siki duwe anak dipanggil jenenge lele Pak. Ini akibat kegagalan kita. Kalau toh tidak memanggil dengan nama Cak Bagus, kalau laki-laki panggillah nama Mas, Mbak. Saya menanamkan Bapak Ibu, saya kalau WA pun kepada anak saya itu tak panggil yang perempuan Mbak, kok belum pulang, karena bahasa kromonya nggak ngerti, gara-gara istri saya mau Jakarta. Ini kewalahan juga Pak, tetapi insya Allah anak saya tidak ada yang nakal, gitu ya. Jadi saya tetap menggunakan Mbak, kok belum pulang? Sebentar Pak, 5 menit lagi. Itu jawabannya indah gitu. Mas, sudah jam sekian belum pulang. Sebentar Pak, bentar lagi pulang. Mesti ada jawab Pak. Panggil dengan memuliakan. Jangan jenenge amin. Mimi kok banyak sih? Dah, ini jenenge orang memuliakan anak. Panggillah dengan anak muliakan, karena pada saat kita memuliakan orang lain itu hakikatnya sedang memuliakan dirinya sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalamu inna fil jannati darun yuqalu laha darul farahi la yadkhulaha illa man faraha sobyan. Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan, yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang suka membahagiakan anak-anak kecil.
Di kompleks saya kalau ada lomba-lomba, karena pesertanya anak-anak, semuanya dapat hadiah, Pak. Mulanya nek panitia rata ngasih hadiah nek lomba nek bocah ora rasa anak-anak gitu. Kayak yang nyeneng orang malah bocah jadi balik kesel ngambek kon lomba manung ora gelem kalah. Ini kan jadi kecewaan buat si anak. Di tempat saya kalau lomba Agustusan sudah siapkan semuanya dapat. Lombanya hanya untuk rame-rame saja. Semuanya dapat. Ini untuk pelajaran. Karena sekarang ini si sepuh ya kadang kala ngasih hadiah ya barang mubazir. Contoh pelantikan bupati ngasih hadiah berupa karangan bunga 500.000. Itu kan satu karangan bunga paling minimal 250 kan. Dibuang boten. Itu ini balan setan langsung kayak itu. Lo kan ayat kecekok innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Orang yang gemar menghambur-hamburkan harta itu adalah merupakan perbuatan setan dan kawannya setan. Maka kemarin di Banyumas sudah mulai melatih ibu-ibunya yang ngasih hadiah kepada pelantikan bupati berupa pohon buah, ditulisi dalam lembaran kertas kecil, selamat dan sukses Pak Bupati dan Bupati. Lah nanti selesai pohonnya bisa ditarik ditanam kemana gitu loh. Nah sekarang karangan bunga 500 juta, telung dina buah, sing sugih siapa? Cina maning, kita dikibuli maning, Bob. Betul. Inilah Bapak Ibu, coba umat Islam itu ya terapkan akidahnya, syariatnya. Jangan gembar-gembor senang syariat, ngaku Islam tapi banyak perbuatan setan dilakukan, ternyata kita diam. Mulai dari sekarang berlatih mengamalkan syariat Allah itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu inna fil jannati daran yuqalu laha darul farahi la yadkhulaha illa man faraha yatamal mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di dalam surga ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak yatim yang mukmin. Nah, di Banyumas sekarang ini pimpinan daerah Muhammadiyah sudah tidak lagi menganjurkan mendirikannya panti asuhan, tidak, tapi justru bapak-bapak yang kepengin besok bersama Nabi seperti ini, jika memang berkenan titipi rumahnya satu anak yatim, biar dididik, diasuh, diberi kasih sayang di rumahnya, dan nanti tinggal didata melalui desa karena sungguhnya ada jatah dari pemerintah dan itu bisa diambil. Ke depan akan seperti itu. Kami sudah komunikasi dengan Kementerian Sosial di pusat bahwasanya sebaiknya anak-anak yatim piatu itu bukan disatukan dalam satu rumah. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Kenapa? Bapak asuhnya punya anak dewek. Ya kira-kira mereka pengopen anaknya, pengopen anaknya wong liya. Ngopen anaknya dewek disit, Mbok. Ini kasihan. Jadi kasih sayang tidak mereka dapati. Maka kembalikan bahwa supaya sebagaimana pesan Rasul, siapa yang ingin bersamaku seperti ini, asuh anak yatim, bawa ke rumah panjenengan, didik makan bareng beserta panjenengan, sebagaimana anak panjenengan. Itulah yang akan Rasul janjikan besok bersamaku seperti itu. Karena itulah yang diajarkan Islam, bukan kemudian dikumpul-kumpulakan. Karena mohon maaf sekarang dengan adanya model-model kayak gitu muncul yayasan-yayasan abal-abal. Bocah yatim ana ora tetapi menggali duit, ujung-ujungnya memperkaya diri. Nah, jadi kita pola harus pencerahan lagi kembali kepada pesan Rasul. Jadi orang yang mengelola mengasihi anak yatim itu besok bersama dengan Nabi begini. Kemudian akan diberi satu surga namanya surga kebahagiaan. Nah, itulah janji Allah. Ketiga, mengajari anak akhlak yang baik. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu
kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kau malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak dan Ibu, betapapun lagi-lagi mendidik anak kita ini harus dengan praktek, harus banyak ceriwisnya sebagai orang tua. Saya punya anak sudah sarjana, ada tamu mas, salim dengan tamu kita, ajak salim. Jadi jangan kemudian ada tamu los saja padahal lewat sebelahnya. Jadi harus lebih banyak cerewetnya kita Bu, demi untuk mendidik anak dan melatih anak. Pernah kami sampaikan pula, nanti di momen Ramadan ya Bu, yang kebetulan panjenengan suka berbagi, jangan jenengan yang mengasih langsung, titipkan melalui anaknya. Contoh jenengan sowan ke rumah Mbak Yunya, ke rumah adik panjenengan, di sana akan ketemu keponakan, maka putra panjenengan yang mengasihkan kepada saudara sepupunya. Itu pun perlu dilatih. Jadi jangan dikira hal ini hal yang memang kelihatannya sepele, tetapi menanamkan rasa kasih sayang dengan keluarga, dengan sesama itu penting. Itu. Kalau kita tidak pernah melatih, maka anak kita tidak akan mengenal toleransi, tidak mengenal akan namanya sosial. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna hada fayuqalu bi istighfari wala dikalaka. Sesungguhnya seorang benar-benar diangkat derajatnya di surga, lalu dia pun bertanya, dari mana ini? Dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Bapak Ibu, besok orang tua yang putra putrinya gemar membaca istighfar, ibu bapaknya diangkat derajat martabatnya di surga, bapak ibunya bingung, ini dari mana saya dapat kemuliaan seperti ini? Ini semua dari istighfar anak-anakmu. Maka tolong mulai dari sekarang panjenengan pun memperbanyak istighfar, supaya dengan istighfar panjenengan dapat mengangkat derajat martabat bapak ibu kita yang sudah tidak ada besok, sehingga masuk surga karena istighfar kita semua. Amin ya rabbal. Sudah 8:30, tidak bijak saya harus berpanjang kalau meskipun materinya masih banyak. Demikian nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian telah berakhir. Memang sudah siang. Terima kasih Pak Ustadz. Dan tadi saya informasikan untuk Ahad besok masih ada satu kegiatan lagi, dan berikutnya kita dulu. Kata mohon, matur suwun mau kita akhiri salat kali ini dalam doa kafaratul majlis alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika